Hari ini kita akan teruskan khotbah kita dalam serial kitab Daniel. Judul khotbah hari ini adalah Daniel menjelaskan makna mimpi Nebukadnezar. Kita lanjutkan pembacaan kita di Daniel pasal 2 ayat 36 sampai 49. Kita baca bersama-sama dengan buka suara dengan jangan terlalu cepat. 1, 2, 3. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kuasa, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. 41, dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian, dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. 45. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudaraku, saya punya 2 pertanyaan seperti teka-teki pagi ini buat saudara. Ya, saudara boleh jawab dengan cepat, gak usah berpikir lama-lama.
Pertanyaan pertama, kalau saudara di dalam perlombaan berlari, lalu saudara berlari mendahului posisi kedua, saudara ada di posisi berapa? Kalau saudara menjawab pertama, saudara salah. Sebab kalau saudara mendahului posisi kedua, berarti saudara ada di posisi kedua. Menggantikan orang yang berlari pada posisi kedua itu. Nangkap? Oh iya ya. Pertanyaan kedua. Kalau saudara mendahului orang yang di posisi terakhir, saudara di posisi mana? Kedua dari terakhir? Salah. Sebab saudara tidak mungkin mendahului posisi terakhir. Saudara tadinya di posisi berapa? Menangkap? Ini adalah contoh teka-teki yang mudah tapi kelihatan gak mudah, ya, sulit. Nampaknya mudah tapi salah. Saudaraku, saya cuma ingin bilang bahwa di muka bumi ini ada begitu banyak teka-teki kehidupan. Ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa kita jawab di muka bumi ini. Ketika kita tanya kenapa? Sebab pikiran manusia itu sangat-sangat terbatas. Siapapun dia, orang pintar, orang hebat, ahli nujum, bahkan raja yang berkuasa pun. Ingat, pikiran manusia itu terbatas. Ada banyak teka-teki yang tidak ada jawabannya sampai saudara meninggal. Ada banyak pertanyaan yang tidak bisa ada jawabannya sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini mimpi Raja Nebukadnezar yang merupakan teka-teki itu telah dijawab oleh Daniel. Bukan karena hebatnya Daniel, bukan karena pikiran Daniel itu melampaui orang-orang lain, tidak. Sebab Tuhan yang memberi hikmat, itu kuncinya. Tuhan yang memberi dia hikmat dari sorgawi, barulah Daniel bisa menceritakan isi mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari setelah Daniel bercerita soal isi mimpi itu, Raja Nebukadnezar terpukau, hanya diam saja. Tidak ada reaksi, tidak ada menyangkal, artinya apa? Ceritanya betul. Lalu hari ini kita baca bahwa Daniel meneruskan soal maknanya. Artinya mimpi itu apa? Itu yang dijelaskan oleh Daniel dari bacaan kita tadi. Yang pertama isinya apa? Kerajaan Allah melampaui kerajaan dunia. Itu yang kita pelajari. Itu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan di dalam mimpi ini. Bahwa kerajaan Allah yang bersifat kekal itu melampaui kerajaan dunia yang bersifat sementara. Ayat 37 sampai 38 di situ kepala emas dari patung itu dijelaskan oleh Daniel, itulah Raja Nebukadnezar. Kepala, pimpinan dari emas. Sampai Daniel menyebutnya, engkaulah raja segala raja. Tentu ini tidak menyaingi Yesus Kristus. Sebab bagi Daniel, raja segala raja yang disebutkan di situ adalah dalam konteks kerajaan dunia. Pada zaman itu Babel adalah kerajaan yang sangat terkenal, sangat besar. Yang menguasai seluruh bumi ini. Khususnya pusatnya di Timur Tengah kuno. Jadi Babel itu berkuasa dari tahun 629 sampai 539 sebelum Masehi. Itu Babel menguasai seluruh bumi. Daniel dengan tegas mengatakan 3 kali bahwa Allah sang penciptalah, pencipta alam semesta inilah yang memberikan kuasa, kekayaan, kemuliaan kepada Nebukadnezar. Jadi walaupun dia disebut raja segala raja, itu menunjuk kepada konteks raja di bumi. Lalu Daniel menjelaskan di ayat 39 bahwa sesudah Nebukadnezar. Jadi nubuat ini tentang sesudah dia. Di kemudian hari. Bahwa Babel itu akan
dirobohkan. Akan muncul kerajaan lain yang lebih, dikatakan di situ, lebih kurang besar. Sebenarnya terjemahan aslinya adalah lebih rendah dalam kualitas seperti perak. Lebih rendah dari emas. Muncul. Disusul lagi yang ketiga, lebih rendah lagi kualitasnya itu adalah tembaga. Nah, Alkitab tidak menyebutkan kepada Daniel waktu itu kerajaan mana yang akan muncul. Dan Nebukadnezar pun gak bertanya dan dia memang tidak perlu tahu kerajaan mana itu. Tapi dari sejarah, kalau kita pelajari sejarah dunia, kita tahu bahwa Babel itu kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia. Pada tahun, dan mereka berkuasa, ya Media Persia itu berkuasa tahun 539 sampai 336 sebelum Masehi. Jadi Babel sudah gak ada, kemudian Media Persia menguasai seluruh kerajaan di Timur Tengah kuno. Itu adalah perak. Kemudian muncul lagi kerajaan ketiga yang berkuasa di bumi adalah kerajaan yang mengalahkan Media Persia adalah Yunani. Yunani ya berkuasa 336 sampai 63 sebelum Masehi. Cukup lama. Ya, cukup banyak raja-raja yang terkenal yang menguasai seluruh bumi dan di bawah tangan Alexander Agung. Alexander the Great, Iskandar Agung. Yunani sangat-sangat terkenal, top di seluruh dunia. Menguasai Eropa, Mesir, Hindia, ya, juga yang disebut dengan dinasti Ptolemeus dan Seleucus. Itu sangat-sangat terkenal. Itu tembaga. Nah, setelah Alexander the Great, muncullah kerajaan keempat. Ayat 40 sampai 43. Di situ dikatakan ibarat besi bercampur tanah liat. Ya. Mulai dari pergelangan kakinya. Sebagian besi, sebagian tanah liat. Tidak persis apakah 5 jari besi, 5 jari tanah liat. Yang pasti campuran. Kemudian dijelaskan di situ, artinya kerajaan ini tidak homogen, tidak sama. Ya. Sebagian kuat, sebagian lemah. Sebagian rapuh, sebagian kuat seperti besi. Ya. Dan ini adalah kerajaan apa? Kerajaan Romawi setelah Yunani. Romawi berkuasa di muka bumi ini 500 tahun, saudaraku. Itu dari tahun 63 sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi. Banyak kaisar-kaisar, tapi yang paling top, yang menjadi penganiaya kekristenan adalah 10 kaisar. Seperti 10 jari. Dan memang kerajaan Romawi kalau kita lihat dari pertama kuat, kemudian terus berosot, jadi lemah. Sampai abad 4 kemudian sudah tidak terdengar lagi kejayaannya. Itu Romawi. Yang dikatakan tidak homogen karena besi dan tanah liat juga ada kawin campur. Nah sebenarnya bahasa Aram itu tidak ada istilah perkawinan. Oleh perkawinan itu waktu diterjemahkan itu di tanda kutip diartikan seperti itu. Memang bisa berarti tidak homogen itu kawin campur. Tapi juga bisa berarti karena perbedaan suku. Perbedaan latar belakang lainnya. Kerajaan Romawi itu. Nah pada zaman itulah, ayat 44-45 menjelaskan, pada zaman raja-raja itulah, waktu Romawi berkuasa di muka bumi itulah, Tuhan Allah bertindak membangun kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Melebihi kerajaan muka bumi ini. Dengan mengutus Tuhan Yesus inkarnasi ke muka bumi. Jadi batu kecil yang muncul, yang kemudian merobohkan semua kerajaan itu adalah kerajaan sorga, kerajaan Allah.
yang diawali oleh hadirnya Yesus Kristus, menggenapkan janji Tuhan Allah, memberikan keselamatan kepada umat manusia. Itu terjadi pada zaman Romawi. Tidak heran ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya dalam Markus 1 ayat 15, Yesus berkata, waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kamu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil di situ adalah kabar baik. Kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Dari sorga bahwa Mesias sudah datang. Bahwa kematiannya memberi pengampunan dosa. Bahwa kematiannya menggantikan seluruh hukuman dosa umat manusia. Dan kebangkitannya menjamin hidup kekal di sorga selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepadanya akan masuk menjadi warga kerajaan sorga. Jadi kehadiran Yesus menandai munculnya kerajaan sorga hadir di muka bumi ini secara nyata. Yesus mengajarkan doa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada begitu banyak pemazmur, kalau kita membaca mazmur, di situ pemazmur menyanyikan nubuat ini. Bahwa Tuhan adalah gunung batuku, kota perlindunganku. Ya. Gunung yang tidak berubah, yang kokoh selama-lamanya. Menceritakan soal apa? Mesias akan datang. Kerajaan sorga yang kelihatan kecil pada zaman Yesus, kemudian terus berkembang hari ini, 2/3 muka bumi ini yang sudah menerima Kristus menjadi anggota kerajaan sorga yang kekal. Jadi ayat 45 disimpulkan oleh Daniel bahwa kerajaan sorga inilah yang akan meremukkan semua kerajaan di muka bumi, dan supaya tujuannya Raja Nebukadnezar mengetahui ini. Kerajaan dia di muka bumi ini sementara. Dan dia harus mengakui bahwa Tuhan Sang Pencipta itulah yang memberikan dia kuasa kekayaan kerajaan yang bersifat sementara. Nah, nubuat Daniel ini bahwa Kristus akan datang membangun kerajaannya di muka bumi digenapkan pada abad pertama, Yesus datang pertama kali. Tapi nubuat ini juga bisa berarti berganda 2 kali. Sebab Kristus datang ke dunia ini berapa kali? 2 kali. Pertama kali sebagai juru selamat dan kedua kali sebagai hakim seluruh umat manusia. Jadi nubuat di sini tentang kehadiran Kristus bersifat berganda. Seperti saudara kalau lihat dari jauh itu satu gunung. Ya, karena sejajar seperti satu gunung. Tapi kalau kita memanjat gunung itu yang pertama, kita lihat loh ada gunung yang kedua. Saudara nangkep? Sebab kelihatan sejajar padahal 2 gunung. Kedatangan pertama sebagai juru selamat, kedatangan kedua sebagai hakim umat manusia. Jadi nubuat ini masih berlaku gak? Masih. Kita menantikan Kristus kedua kali. Ya. Dan kalau kita lihat negara-negara di muka bumi ini, kerajaan-kerajaan di muka bumi ini saat ini tidak homogen, betul? Manusia kawin campur, lebih-lebih ya. Kawin-mawin, gak karuan. Manusia makin jahat, bangsa melawan bangsa. Jadi bukan yang tidak homogen dalam arti perkawinan secara fisik, tapi juga tidak homogen dalam suku, dalam bahasa, dalam berbagai macam latar belakang politik, sosial, ekonomi, berbeda sama sekali. Dan saudara, apakah dalam situasi seperti ini kita sebenarnya menantikan kedatangan Kristus yang sudah sangat dekat? Mungkin nggak bahwa itu nanti kiamat adalah perang dunia ketiga? Itu yang sering ditanyakan saat ini khususnya Rusia ya, invasi ke Ukraina. Kalau tanya kepada saya bilang saya nggak tahu kapan perang dunia ketiga, tapi ada sangat kemungkinan bisa menghabisi dunia. Kalau Putin lebih menggila dan disupport oleh China dan sekutu-sekutunya
Dan kalau mereka berani nekat menggunakan senjata biologis dan nuklir melawan Eropa dan Amerika, saya yakin perang dunia ketiga sudah sangat dekat. Dan perang Harmagedon itu perang yang terakhir. Mungkin sekali adalah perang dunia ketiga. Dan kalau jumlah orang yang mati dalam peperangan itu menurut kitab Wahyu, 1/4 jumlah manusia di bumi ini, Yesus segera datang ke muka bumi ini. Tapi kita tidak tahu kapan, jangan coba menebak. Tapi yang pasti Mesias akan muncul sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan Hakim segala Hakim. Saudaraku, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu yang bersifat spiritual jauh lebih penting. Jauh melampaui semua kerajaan manusia di muka bumi ini. Yang bersifat materi dan sementara. Segala sesuatu yang bisa dibangun oleh manusia. Segala sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia. Itu bersifat sementara. Dan suatu hari akan diremukkan. Dan akan dihancurkan. Seperti nubuat firman Tuhan. Permisi tanya, sudahkah saudara memiliki kerajaan sorga itu? Sudahkah saudara menjadi warga kerajaan sorga, kerajaan Allah secara konkret dan nyata? Kalau belum, terima Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia sungguh-sungguh, akui dosamu, rendahkan hatimu dan katakan, ya Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Lebih dari semua kerajaan di muka bumi ini. Lebih dari semua yang bisa aku capai di muka bumi ini. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, Yesus adalah Tuhan, mati bagimu dan bangkit bagimu, maka engkau akan dibenarkan dan diselamatkan. Dan kau menjadi warga kerajaan sorga, anak Allah yang menerima warisan kerajaan sorga. Saya membaca cerita suatu hari ada seorang businessman yang cukup berhasil. Lalu dia ingin menjual salah satu bekas gedungnya yang sudah cukup lama dipasarkan, gak laku-laku. Karena pintunya sudah rusak, jendelanya sudah rusak, gedungnya sudah cukup tua. Ya. Lalu dinding-dindingnya dicoret-coret, kotor sekali. Ya. Dia pasarkan berbulan-bulan tidak laku. Gak lama kemudian ada seorang pembeli mengatakan mau membeli bekas gedung itu. Dan si pengusaha berkata, oke, saya berjanji kalau you sungguh beli saya akan ganti semua jendela, ganti semua pintu, ya, semua yang rusak saya akan perbaiki, akan cat ulang jadi bersih. Lalu si pembelinya bilang, oh gak usah repot-repot. Kamu gak usah perbaiki, saya cuma butuh lokasinya. Saya mau bangun pertokoan yang baru. Gak usah repot-repot diperbaiki, karena gedung ini akan dihancurkan oleh bola besi penghancur gedung. Saya cuma butuh tempatnya. Saudara, ilustrasi ini mengajarkan kita soal hidup kita di bumi ini. Kadang kita pikir tujuan hidup kita adalah membangun di bumi ini. Kita membangun kerajaan kita, bisnis kita, usaha kita, perbuatan kita, jasa kita. Seolah-olah disinilah kerajaan kita selama-lamanya, kita lupa bahwa bukan di bumi ini, tapi di sana. Melampaui bumi ini, kerajaan sorga, dan untuk mendapatkannya, saudara tidak perlu usaha macam-macam. Usaha perbuatan baik, filsafat, ilmu pengetahuan, ajaran agama, dan apapun perbuatan manusia tidak diperhitungkan untuk masuk kerajaan sorga. Semuanya sia-sia. Semua usaha manusia tidak ada nilainya. Saudara cukup menyiapkan tempatnya bagi kerajaan sorga. Yaitu apa? Hati, saudara. Ini kuncinya. Hati. Buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku dan hidupku. Cukup. Gak usah pikirkan tambah A, tambah B, tambah C.
Sebab Tuhan hanya membutuhkan tempatnya. Mau gak kau rendah hati, katakan Tuhan. Hati ini milikmu Tuhan. Hidup ini milikmu sebab engkau yang ciptakan. Kini sudah tercemar oleh dosa dan derita dunia, tapi kau mau datang menebusnya. Kuserahkan hatiku dan hidupku bagimu. Amin. Bagi saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya. Sungguh-sungguh sudah yakin menjadi warga kerajaan sorga. Setialah beribadah kepada Tuhan. Dan belajarlah menabung di sorga. Membangun di sorga, bukan di bumi. Yesus katakan di bumi ada pencuri yang bisa mencurinya. Di bumi ada karat yang bisa merusakkannya. Ada ngengat yang bisa merusakkannya. Tapi di sorga tak ada pencuri, tak ada ngengat, tak ada karat. Tabunglah hartamu di sana. Ayo, siapa yang sudah ada account di sorga angkat tangan? Atau ada account tapi belum ada isinya? Baru buka account. Karena menerima Tuhan itu kamu buka account tapi belum ada isi. Ya. Jadi saudara yang perlu saudara banggakan itu lomba account itu jumlahnya itu balance-nya. Bukan yang di bumi ini. Tapi yang di sana. Ya. Tapi bukan disombongkan tentunya maksud saya itu. Ya. Marilah kita berlomba menabung di kerajaan sorga. Kalau sudah selamat, layanilah Tuhan. Layanilah pekerjaannya. Menangkan jiwa, perluas kerajaannya. Giat menabung karena melayani Tuhan itu sama dengan mengisi tabungan di sorga. Suatu hari ada seorang Kristen baru yang baru bertobat. Gak lama, dia semangat sekali berkobar-kobar ingin melayani Tuhan. Dia terus datangin pendetanya, Pak Pendeta pelayanan apa saya bisa bantu kasih tahu. Pendetanya masih tunda gak kasih, dia terus ngikutin, terus tanyain. Lama-lama pendetanya kewalahan juga, dia bilang oke deh. Ya, ini saya kasih kamu pelayanan ya. Pendeta tunjukkan 10 nama dengan teleponnya. Orang-orang atau anggota jemaat di gereja itu yang sudah lama tidak muncul. Dan pendeta bilang, pelayananmu adalah ya buat orang-orang ini kembali datang beribadah. Giat kembali. Ada yang sudah lebih setahun gak muncul-muncul. Saya gak tahu kamu lakukan apa, pokoknya maksimal lakukan supaya orang ini balik. Bagus gak? Sudah dikasih pelayanan begitu mau gak? Saya kasih namanya kalau mau. 2 bulan kemudian pendeta menerima sepucuk surat dari seorang dokter yang sudah 1 tahun lebih gak muncul. Dan begitu dibuka suratnya, di situ sang dokter tulis surat. Pak Pendeta, saya mohon maaf. Sudah tidak muncul di gereja selama 1 tahun. Lebih bahkan, gak ada alasan sih sebenarnya. Tapi terus terang ya, maafin saya deh, ini saya kirimkan cek $1.000 untuk mempersembahkan kembali minggu-minggu yang saya tidak hadir. Nanti kurangnya saya akan ketemu pendeta sendiri. Terima kasih untuk diingatkan. Lalu bawahnya ada catatan NB. Tapi tolong Pak Pendeta kasih tahu sekretarisnya ya. Kalau telepon, janganlah pakai kata brengsek atau bajingan. Rupanya yang melayani begitu semangat ya. Si dokter yang diomelin bajingan langsung tulis surat. Itu contoh humor saja. Orang yang semangat melayani tapi gak benar. Ya, pakai kata yang tidak benar, pakai cara yang tidak benar, mungkin ngancem. Ya, saya gak tahu. Jangan, kalau saudara mau semangat melayani boleh, silakan semangat, tapi yang baik dan benar. Tapi poin saya di sini adalah melayani itu adalah seperti mengisi account saudara di surga. Membangun kerajaan surga yang Tuhan berikan kesempatan itu pakai. Sebab saudara tidak tahu kapan ditutup, betul? Jadi mari berlomba. Memberitakan kerajaan surga yang melampaui kerajaan di muka bumi ini. Yang kedua, berkat Tuhan melampaui penderitaan dunia. 46 sampai 49. Setelah Nebukadnezar mendengar penjelasan Daniel, oh dia sangat kagum.
Saking kagumnya Nebukadnezar kemudian menyembah Daniel. Wah, hebat sekali ya. Raja ya, Babel yang sangat terkenal. Yang menawan orang Yahudi anak muda yang anak buangan. Kini menyembah Daniel, anak buangan itu. Sungguh-sungguh luar biasa. Ini tidak berarti bahwa raja itu menyembah berhala dan Daniel menerima penyembahan itu sebagai Tuhan. Tidak. Tapi ini menceritakan betapa kagumnya. Raja Nebukadnezar kemudian memuji Tuhannya Daniel. Oh, Tuhanmu sungguh-sungguh Tuhan yang asli, yang benar. Jadi bukan Daniel yang lebih dikenal, tapi Tuhan lebih dikenal. Dan kemudian Daniel dianugerahi banyak hadiah. Ini berarti harta kekayaan. Dikasih menjadi penguasa seluruh Babel. Menjadi kepala semua orang bijaksana berarti menggantikan para kasdim. Tapi Daniel tidak lupa diri. Ayat 49. Dia minta supaya wilayah Babel yang diserahkan ke Daniel itu diserahkan kepada temannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi dia ingat temannya. Dia ingat orang-orang Yahudi yang perlu dilayani. Dan Daniel memilih tinggal di istana raja. Artinya apa? Daniel menjadi wakil Nebukadnezar. Luar biasa saudara, ini berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan yang melampaui semua penderitaan orang-orang Yahudi yang sedang ditawan dan dibuang ke Babel. Seorang tawanan kemudian diberkati oleh Tuhan dan dia boleh menjadi berkat untuk orang lain. Artinya Daniel dan kawan-kawan memberikan pengaruh yang positif. Pengaruh yang baik dan benar di tengah-tengah Babylon yang menjajah mereka. Yang menganiaya mereka. Yang menyiksa mereka. Mereka tetap menjadi berkat. Oh, catatan sejarah memberitahukan kita bahwa bangsa Yahudi dalam pembuangan di Babel itu mereka tidak selamanya diperlakukan secara kejam dan tidak adil. Kemudian catatan memberitahukan kepada kita bahwa Daniel dan kawan-kawan dan orang-orang Yahudi di sana boleh buka usaha sendiri. Di dalam pembuangan, bayangkan itu padahal orang tawanan. Boleh punya rumah tinggal sendiri. Boleh punya jabatan pekerjaan dalam pemerintahan. Hebat ya Kak? Jadi perjuangan Daniel dan kawan-kawan sungguh-sungguh sangat mulia. Tuhan memberkati dan memuliakan dia. Melampaui penderitaan yang mereka harus alami. Saudaraku, kesusahan dan penderitaan seberat apapun di dunia ini tidak seharusnya menghalangimu melayani Tuhan. Amin. Tadi lagunya bagus sekali ya. Jadi ya, apapun yang terjadi, kesusahan seberat apapun, penderitaan seberat apapun, Tuhan tahu air matamu, penderitaanmu, dan dia tetap mau memakai saudara dalam penderitaan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Sebab berkat Tuhan melampaui semua penderitaan dan kesusahan. Saya tidak tahu saudara waktu kecil itu pernah lihat pohon karet gak? Atau sudah sampai besar gak pernah tahu pohon karet? Tahu pohon karet? Saya itu dulu tinggal di Sumatera itu, lewat perkebunan itu gak jauh dari rumah banyak karet. Nah pohon karet itu untuk mendapatkan getahnya untuk bikin karet, itu perlu disayat tiap hari. Dan kemudian getahnya dikumpulkan dan diolah di pabrik. Baunya luar biasa baunya. Lebih bau dari durian. Tapi hasilnya luar biasa. Karet itu bisa jadi gelang karet, bisa jadi bola, bisa jadi ban, bisa jadi apa lagi? Permen karet. Dan lain-lain yang serba karet hari ini, itu dari mana? Dari pohon karet yang disayat. Yang menderita, yang sakit, kemudian jadi berkat. Ini namanya filsafat karet. Daniel dan kawan-kawan telah menjadi orang-orang yang berfilsafat karet.
Tapi bukan jam karet, saudara. Ya, itu yang mau saya bilang orang Indonesia, ya filsafat karet, jam karet dah. Bukan, itu jadi negatif saudara ya. Yang positif. Artinya apa? Rela menderita atau walau menderita tetap menjadi berkat yang nyata. Kok kayak rhyme ya ujungnya ya. Walau menderita tetap jadi berkat yang nyata. 1, 2, 3. Walau menderita tetap jadi berkat yang nyata. Itu filsafat karet. Siapkah saudara di dalam penderitaan dan kesusahan apapun, saudara katakan, ya Tuhan aku yakin berkat-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu melampaui semua penderitaan yang Kau izinkan terjadi padaku. Dan aku tetap mau setia kepadamu, aku tetap mau melayani-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Menjadi berkat bagi banyak orang lain secara nyata. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami mohon suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang masih ragu. Yang tidak yakin 100% soal keselamatan mereka. Kasihanilah ya Tuhan. Tolonglah mereka tidak mengeraskan hati. Tidak membanggakan diri dengan usaha-usaha apapun. Berikanlah kerendahan hati dan iman ya Tuhan. Supaya mereka mau percaya sungguh-sungguh. Menerima Engkau Mesias Juru Selamat. Yang sejati yang hadir ke muka bumi ini. Yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Hamba-Mu rindu ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang mendengar khotbah ini kemudian dibinasakan. Tapi sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan yang sejati. Terima kasih Tuhan bagi semua kami yang sudah percaya. Tolong kami setia kepadamu sampai nafas penghabisan. Tolong kami ya Tuhan dalam penderitaan, kesusahan dan persoalan sesulit apapun. Kami rindu melayani sesama kami menjadi berkat Tuhan yang nyata bagi orang lain. Memperluas kerajaan Tuhan semasi Tuhan memberikan kesempatan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjurkan bagi Raja dan jangan menyerah. Tetap semakin jaya, Tuhan pujikan. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Stand up for Jesus, we soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer long. From victory unto victory, His armies shall believe. Till every foe is praised, and Christ is Lord indeed. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat lainnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sampai saudara bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.